Sedangkan untuk PNS yang tidak lulus uji kompetensi, nah ini ya, yang tidak lulus uji kompetensi nantinya diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Teman Belajar. Pada video kali ini, Teman Belajar ingin memberikan informasi yang sangat penting. Ini khususnya bagi Bapak Ibu, teman-teman belajar semua yang PNS dan mempunyai golongan yang tertera di surat ini. Ini surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Mungkin ada teman-teman semua yang sudah memiliki atau sudah membaca surat ini, dan mari kita pahami lagi surat ini dengan seksama. Untuk nomor suratnya di sini teman semua ya, yaitu nomor 2007-B-HK 0401-2003. Ini lampirannya satu berkas, dan perihalnya di sini tentang tindak lanjut surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 0378-B-HK 0401-2023. Ini tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Adapun teman belajar semua, di sini suratnya ini diperuntukkan untuk gubernur, bupati, wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten kota, kemudian kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia ya. Mari kita baca atau kita simak isi suratnya. Dalam rangka pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota ke dalam jabatan fungsional atau JF guru, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Pan-RB melalui surat Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB nomor B-9 SM 0201/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal penjelasan terkait persyaratan pengangkatan pertama dan uji kompetensi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas sekolah kepada PLT Dirjen GTK menjelaskan bahwa pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pertama tidak mensyaratkan uji kompetensi. Sehingga dalam hal tersebut persyaratan sertifikasi tertentu, maka pemenuhan sertifikat pendidik dapat dipenuhi setelah diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, jadi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru ini, teman-teman semua, ini tidak harus bersertifikat pendidik terlebih dahulu. Namun sertifikat pendidik ini nanti bisa didapatkan setelah guru tersebut memperoleh atau diangkat di dalam jabatan fungsional guru. Selanjutnya nomor 2 di sini untuk sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini merupakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional terhadap pemenuhan kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru. Dengan demikian, sertifikat pendidik sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setelah diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, jadi teman-teman, untuk sertifikat pendidik ini tetap harus dimiliki oleh guru agar dia diakui sebagai tenaga profesional ya. Jadi setelah nanti diangkat dalam jabatan fungsional guru, tetap guru yang bersangkutan yang belum sertifikasi harus tetap mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya surat edaran Menteri Pan-RB nomor B-93-M.SM 0200-2020 tanggal 9 September 2020 perihal pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama menjelaskan bahwa PNS dengan formasi jabatan fungsional tapi belum diangkat ke dalam jabatan fungsional untuk segera diangkat ke dalam jabatan fungsional oleh pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi berdasarkan surat edaran Pan-RB ini, pengangkatan dalam jabatan fungsional ini menjadi kewajiban dari pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka tindak lanjut atas surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 0378-B-HK 0401-2003
tentang pengangkatan jabatan fungsional guru setelah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini poin pentingnya teman-teman semua. Yang pertama, PNS dengan formasi JF guru namun belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ini untuk segera diangkat ke dalam jabatan fungsional guru dengan ketentuan. Jadi ketentuannya yang pertama, PNS dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ini diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Nah, jadi teman-teman, untuk guru dengan golongan ruang 3A dan golongan ruang 3B ini nantinya diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama ini tanpa uji kompetensi ya. Jadi boleh berbahagialah buat teman-teman semua. Kemudian yang B, PNS dengan pangkat paling kurang penata golongan ruang 3C diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli muda setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, jadi untuk yang golongan ruang 3C di sini dia nantinya akan diangkat ke dalam jabatan fungsional guru setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, jadi yang nantinya teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi itu adalah guru yang penata golongan ruang 3C sini ya. Kemudian yang C dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B. Nah, ini berarti PNS yang golongan ruang 3C ya, telah mengikuti dan tidak lulus. Nah, jadi teman-teman guru yang golongan ruang 3C ini nantinya tadi akan mengikuti uji kompetensi namun dia tidak lulus ya, tidak lulus uji kompetensinya, diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama. Nah, jadi teman-teman semua, walaupun dia golongan ruangnya 3C yang seharusnya jabatan fungsional gurunya adalah ahli muda, 3C itu kan jabatan fungsional gurunya ahli muda, tapi jika dia tidak lulus ya, tidak lulus uji kompetensinya, maka jabatan gurunya dia adalah jabatan fungsional guru ahli pertama atau sama dengan yang golongan ruangnya 3A dan golongan ruang 3B ya. Jadi walaupun dia golongan ruang 3C tapi jabatannya sama dengan 3A dan 3B, yaitu jabatan fungsional guru ahli pertama. Nah, jadi wajib lulus uji kompetensi apabila yang golongan ruang 3C ingin jabatannya menjadi jabatan fungsional guru ahli muda. Nah, ini ya, ini poin pentingnya. Selanjutnya yang kedua, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B. Huruf B yang ini tadi ya, yang golongan ruang 3C akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek paling lambat tanggal 19 Juni. Nah, jadi bersiap-siap saja untuk teman-teman semua yang golongan ruangnya tadi 3C dan belum diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli muda, ini paling lambat tanggal 19 Juni 2023 ini akan melaksanakan uji kompetensi. Kemudian mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat Direktur Jenderal ini. Nanti kita lihat lampiran surat ini. Pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan paling lambat 19 Juli. Jadi 1 bulan setelah mengikuti uji kompetensi, maka dia kalau lulus ya, dinyatakan lulus, nanti diangkat dalam jabatan fungsional gurunya ini paling lambat tanggal 19 Juli 2023. Nah, itu teman-teman isi suratnya. Nanti kita lihat lampiran dari surat ini. Nah, ini di sini ditandatangani Direktur Jenderal yaitu Ibu Nunuk Suryani. Nah, oke, sekarang kita baca lampiran suratnya, teman-teman. Ini yang bagian A, mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional guru. 1. Pengangkatan PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, ini yang tadi di suratnya, teman-teman, ini tidak harus mengikuti uji kompetensi ya. Golongan ruang 3A dan golongan ruang 3B dia langsung nanti di sini yang pertama diusulkan ya, pengusulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi otomatis nanti
diusulkan oleh Dinas Pendidikan, disampaikan kepada BKD atau BKPSDM ya teman-teman. Jadi tinggal menunggu saja. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilampiri dengan penetapan angka kredit atau PAK-nya dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tercantum dalam format 1. Nah, ini nanti pejabat yang berwenang yang membuat PAK-nya. Yang B, angka kredit PNS diberikan berdasarkan tabel perolehan angka kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF guru sebagaimana tercantum pada huruf B. Nanti di sini ada lampirannya untuk angka kreditnya. Yang C, penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam JF guru ahli pertama oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangan sesuai contoh penetapan keputusan sebagaimana tercantum dalam format 2. Nah, di bawah sini nanti ada contoh format SK-nya. Yang kedua, pengangkatan PNS yang memiliki pangkat paling kurang penata golongan ruang 3C. Nah, ini yang golongan ruang 3C dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. A, mengikuti uji kompetensi ya teman-teman. Jadi untuk yang penata golongan ruang 3C ini akan mengikuti uji kompetensi. Nah, ketentuannya di sini yang pertama, PNS dengan paling kurang penata golongan ruang 3C harus mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, bagi PNS yang telah ditetapkan persetujuan teknis kenaikan pangkat atau golongan dari penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ke penata golongan ruang 3C, namun belum ditetapkan keputusan pengangkatannya, harus mengikuti uji kompetensi dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa persetujuan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini teman-teman yang sedang mengajukan kenaikan pangkat atau golongan dari 3B ke 3C namun belum ditetapkan ya, belum ditetapkan keputusan pengangkatannya, ini harus mengikuti uji kompetensi ya. Jadi yang perlu dicermati di sini adalah ini belum ditetapkan keputusan pengangkatannya dalam jabatan fungsional guru tadi ya teman-teman. Ini harus mengikuti uji kompetensi. Yang ketiga, pedoman uji kompetensi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam JF guru dapat diunduh pada laman ini ya, https ujikompetensi kemdikbud.go.id. Nah, untuk pedoman teknisnya bisa diunduh di sini teman-teman. Kemudian yang B, rekomendasi dari Kemendikbudristek untuk diangkat ke dalam JF guru ahli muda diberikan bagi PNS yang lulus uji kompetensi sesuai dengan pangkat atau golongan ruang yang dimilikinya. Sedangkan untuk PNS yang tidak lulus uji kompetensi, nah ini ya, yang tidak lulus uji kompetensi nantinya diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama. Selanjutnya, pengusulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ahli muda oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada BKD atau BKPSDM atau BKPPDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dilampiri dengan PAK dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tercantum dalam format 1. Angka kredit PNS diberikan berdasarkan tabel perolehan angka kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF guru sebagaimana tercantum pada huruf D. Selanjutnya, BKD, BKPSDM, BKPPDM melakukan proses pengangkatan dan pelantikan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kemudian BKD atau BKPSDM atau BKPPDM menyampaikan keputusan pengangkatan PNS ke dalam JF guru ahli pertama atau JF guru ahli muda untuk ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Keputusan pengangkatan JF guru sebagaimana tercantum dalam format 2. Nah, ini teman-teman untuk tabel angka kreditnya di sini ya. Nanti untuk surat ini bisa teman-teman di-download ya di deskripsi video ini. Dan di sini contoh format PAK-nya. Nah, ini bagian nanti pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Kemudian di bawah sini ini contoh SK jabatan fungsional gurunya, teman-teman. Baik teman belajar semua, sampai di sini dulu videonya. Jadi bersiap-siap saja ya bagi teman-teman belajar semua. Bapak dan Ibu guru yang memiliki golongan ruang 3C, kemungkinan besar nanti Bapak Ibu akan melaksanakan atau mengikuti uji kompetensi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.